Nggak mau. Oke. Simple kok, Mas. Jadi sekali lagi itu semuanya berada di dalam diri ya. Nggih. Guru sejati itu berada dalam diri kita Ya sendiri. guru sejati ya sedulur gaib Nggih, itu sedulur tadi. gaib. Ada yang non saya konsul ke saya itu sampai puasa nun sewu nggih. Sampai puasa petang puluh apit itu 12 kali untuk mencari sedulur papat lima pancer dalam diri kita sendiri. Itu konsul ke saya. Nah, itu saya jelaskan itu. Sedulurmu, guru sejatimu ki ada di badan saliramu sendiri, ada di badan kita sendiri. Ya jenengan tak contoh visualisasi nggih. Jenengan ngaca yaitu dirinya jenengan itu kan gitu. Kalau pengen tahu wujud yang nyata ya, wujud yang nyata kan di dirinya jenengan itu yang mengaca itu yaitu visualisasinya. Jadi bisa nggak Nyai supaya apa ya? Supaya supaya mudah dipahami gitu ya. Ketika kemudian sedulur papat atau sedulur gaib itu sudah online, itu bisa disebut kayak semacam suara hati apa enggak kira-kira? Dalam Suara hati beda nggak suara hati sama suaranya sedulur sejati atau sedulur gaib? suara hati itu non saya nggih, suara hati itu ditimbulkan oleh diri kita sendiri. Kalau nopo nggih? Kalau sedulur kita itu lebih ke gerakan nggih. Jadi aduh gak situ wis ibaratnya kita bepergian kok nggak on. Aduh wis gak situ wis balik gitu ibaratnya gitu nggih. Jadi saya jelaskannya agak gimana nggih, agak sulit nggih. Jadi suara hati itu yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri, beda. Suara hati itu bisikan, aku oleh bisikan kamumu itu bukan. Nun sewu nggih, suara hati sama yang yang disampaikan oleh sedulur kita itu benten, beda. Jadi makanya kita harus punya kedalaman batin biar merasakan nanti. Oke. Yang paling enak memang merasakan sendiri. Nggih, merasakan sendiri. Suara hati. Apakah pekarangan yang sudah ditanami barang-barang dari Mbah Dukun bisa dibuang Nyai? Saged. Tapi itu berkala nggih, tergantung yang dimasukkan itu seberapa banyak. Nggih. Kalau yang kebanyakan kan biasanya tempat untuk usaha nggih. Itu bisa dibersihkan, dilunturkan bisa. Pakai cuma cara? Bertahap. Cuma nggak 1 kali 2 kali karena seringnya dimasuki kodam-kodam itu semakin ditumpuk semakin kotor. Menurut saya nggih, tempat itu. Jadi mati. Kalau boleh tahu kodam itu wujudnya apa saja ya? Banyak sekali. Tergantung menurut saya nggih, tergantung si nopo nggih. Si non sewu si yang masang nggih. Oke. Nggih, ibaratnya tiang sepuh yang dipasang apa nggih? Tergantung tiang sepuh apa. Semakin contoh saja visualisasi tanah itu semakin dipupuk, semakin dirabuk, nanti mati tanahnya. Ditanduri nopo padas, unsur haranya kan hilang, nggih. Semakin dikewasi pupuk biar sebenarnya tambah subur, semakin mati nanti. Jadi harus diolah lagi, dibuangi gitu. Enggak itu dan enggak mudah 1, 2 kali, 3 kali mboten saged. Harus sering-sering. 2 wujud kodam yang pernah Nyai saksikan apa? Itu dalam konteks seperti topik awal tanah ataupun Misalnya ada orang yang katanya aku punya kodam ini yang jaga. Nah itu yang pernah Nyai saksikan apa? Atau memang dia GR atau memang bener-bener punya kodam? Jadi nuwun sewu nggih, kalau kita melihat kodam seseorang itu mboten angsal sembarangan nggih. Kita nuwun sewu dulu. Permisi nggih sama yang punya rumah, mengizinkan atau mboten. Kalau tidak mengizinkan, nuwun sewu biasanya kuatan mana kodammu atau kodam saya? Biasanya gitu kok, ibaratnya kok pancang gitu loh nggih, kok nembus aku. Gitu
harus berhati-hati kalau kita melihat kodam, jangan mboten sembarangan. Biasanya kodam atau apapun itu yang tahu diri kita sendiri. Nuwun sewu, memvisualisasikan utuh secara real, secara nyata, filosofinya, bentuknya ini dengan nyata itu diri kita sendiri. Kalau untuk muncul ke orang lain biasanya agak abstrak gitu, cuma kita tahu kalau itu wujudnya ini, cuma tidak mau melihatkan secara full, secara nyata mboten purun. Terus nama ataupun apapun biasanya mboten purun, mboten kersa piyambak, nggih. Oke. Jadi yang ditemui diri kita sendiri. Nah, bisa nggak manusia itu menciptakan kodamnya sendiri, misal dengan kekuatan sugesti dan afirmasi gitu? Nanti nuwun sewu nggih, kalau kita nggak punya nuwun sewu, kalau kita nggak punya nopo nggih? Basic nggih, basic itu nanti yang muncul, yang ikuti bukan secara yang diinginkan, itu beda yang masuk nanti. Karena kenapa? Alam bawah sadarnya sudah ke doktrin itu tadi yang masuk. Jadi kan nun sewu barang di sekitar apapun itu nanti bisa wujud seperti yang dipikirkan si diri sendiri itu gitu. Jadi berhati-hati, nggih. Kalau kita belajar untuk nyari kodam-kodam itu berhati-hati, nggih. Kita harus punya basic dulu, punya dasar, nggih. Kalau ukur ngawur gitu bahaya. Oke. Makanya orang yang kebanyakan ilmu atau kalau mboten kiat biasanya agak gliyeng. Nggih, agak kurang. Oke. Bagaimana cara mencari guru yang tepatnya, Isa? Dalam spiritual ini kan kasusnya banyak sekali yang merasa tertipu oleh guru-guru spiritual. Ya, itu gimana menurutnya, Isa? Seperti pengalaman saya pribadi, seperti yang konten-konten sebelum saya pernah keliru guru, nomor satu itu jangan asal ikut-ikutan, memilih guru itu sama juga memilih orang tua kedua, orang tua kita kedua. Jadi harus bisa namanya orang tua iki kudu ngrengkuh anake, kudu mbopong anake ke yang lebih baik, Jadi kita mboten saged kok milih ikut-ikutan, saya ikut jenengan terus milih guru terus ternyata ini mboten saged. Jadi harus punya ikatan juga. Kita harus bisa nyeleksi, kita harus bisa milah, mboten saged ikut-ikutan. Dunia spiritual itu mboten saged didamel ikut-ikutan. Kita harus tahu fungsi dan tujuannya itu apa. Kalau sembarangan kita ikut, yaitu tadi seperti yang dicontohkan ke saya itu keliru saya dulu, itu karena saya nun sewu ikut-ikutan. Oke. Jadi kita harus memilih, benar-benar memilih ini tujuannya apa, nanti fungsinya apa, Guru ini orang tua kedua saya, jadi nanti saya diemban gimana gitu loh, Gitu. Fungsi kodam dalam kehidupan yang nyata itu apa, Nyai? Dalam kehidupan yang real, yang bisa kita rasakan apa? Kodam itu kan sudah menyatu ke badan kita, jadi tergantung kita mengendalikannya. Semua orang punya kodam nggak? Mboten, kalau saya lihat, mboten. Tapi setiap orang punya menurut saya sedulur itu punya, tapi tidak semua orang memiliki kodam. Kodam sama sedulur tadi lebih mulia yang mana? Kalau saya nun sewu, lebih mulia sedulur. Saya lebih menghargai sedulur saya. Karena itu sudah paten di dalam diri saya pribadi. Kalau kodam itu kan biasanya kalau mboten dari turunan, saya tidak menduakan kodam, cuma saya menghormati. Yang dari turunan itu saya tegaskan, saya tidak menduakan, tidak tidak adakan, tidak Yang pertama mboten.
Jadi saya mengutamakan yang sedulur saya. Oke. Itu karena jati diri saya sendiri. Jati diri sendiri itu sedulur, itu jati diri sendiri. Andai kata boleh ngasih saran ke teman-teman, fokus ke sedulur jangan fokus ke kodam. Begitu. Nggih, leres. Fokus ke sedulur saja. Kita kalau punya kodam turunan itu dihormati, kita menghormati nggih, karena sebelum ada kita beliau sudah wonten, sudah ada terdahulu-dahulu. Jadi kita cukup mendoakan, menghormati saja, tapi jangan berlebih nggih.